adalah kisah nyata. Yuli, 35 tahun, sedang duduk bersandar di sudut sel penjara. Wajah cantiknya yang dulu memikat kini pucat tanpa riasan. Tatapannya kosong, seolah pikirannya kembali ke masa lalu. Ke awal semua ini dimulai 5 tahun lalu. Yuli masih menjadi istri Iwan, seorang office boy di perusahaan swasta. Iwan dianggap tidak mampu memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Yuli yang merupakan mantan lady companion atau LC merasa terjebak dalam kehidupan sederhana yang membosankan. Dan akhirnya ia pun menggugat cerai Iwan, meninggalkan anak-anaknya tanpa penyesalan. Setelah bebas dari pernikahan, Yuli kembali ke dunia malam. Wajahnya yang cantik, kulit putih mulus, serta tubuhnya yang aduhai membuat para pria mudah takluk. Mereka memberinya uang, perhiasan, bahkan mobil hanya demi bisa menghabiskan malam bersamanya. Berganti pasangan dari satu pria ke pria lain sudah menjadi kebiasaannya. Hingga suatu hari, kecerobohan itu datang dari salah satu pria yang bersamanya Yuli hamil 3 bulan. Kehamilan itu baginya hanyalah beban yang akan menghambat pekerjaannya. Ia tak mau kehilangan penghasilan dan kebebasan. Saat ia menceritakan hal ini kepada Ayu, teman seprofesinya, Ayu menyarankan untuk pergi ke seorang dukun pijat spesialis yang terkenal bisa membersihkan kandungannya. Perjalanan menuju tempat itu tidaklah mudah. Lokasinya berada di desa terpencil jauh dari hiruk-pikuk kota. Menjelang maghrib, Ayu dan Yuli mengendarai motor melewati jalanan sempit yang diapit hutan lebat. Ketika hampir sampai, motor mereka tiba-tiba mogok. Ayu mencoba menghidupkan mesin tapi percuma. Yuli memandang sekitar, lalu matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Di bawah sebuah pohon besar, duduk seorang wanita membelakangi mereka. Tubuhnya membungkuk, bahunya bergetar, terdengar suara tangis lirih yang menusuk telinga. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Yuli melangkah mendekat, perlahan menyentuh udara dingin yang mengelilingi wanita itu. Namun, sebelum tangannya menyentuh bahu wanita itu, sosok itu pun menoleh. Yuli membeku, mata wanita itu kosong sepenuhnya, pucat putih tanpa bola mata. Bibirnya mengembang memperlihatkan deretan giginya yang hitam menyeringai lebar. Suaranya berat, bergetar saat berkata, "Jangan pergi ke sana." Ayu dan Yuli tetap melanjutkan perjalanan. Mereka sama-sama diam dan enggan membicarakan apa yang baru saja terjadi. Jalan setapak yang mereka lalui semakin sepi. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah reot di pinggir rawa. Bangunannya hampir roboh, atapnya bocor, dindingnya rapuh dimakan rayap. Aroma lembab bercampur anyir langsung menusuk hidung begitu mereka melangkah masuk. Seorang wanita tua berusia sekitar 80 tahun keluar dari ruangan belakang. Kulitnya keriput, matanya cekung namun tajam. Rambutnya panjang kusut. Dia berucap lirih, "Masuklah." Tanpa banyak bicara, wanita tua itu pun mulai melakukan aksinya. Yuli diminta berbaring. Tangannya yang keriput namun bertenaga mulai menekan perut Yuli. Setiap pijatan membuat Yuli meringis dan menggigil bibir menahan jeritan. Proses itu berjalan penuh dramatis. Napas Yuli tersengal, peluh dingin membasahi keningnya. Dan puncaknya datang ketika wanita tua itu menghentak perut Yuli dengan tekanan keras. Jeritan Yuli pun pecah saat dari rahimnya keluar janin berusia 3 bulan, namun kondisinya sudah hancur. Bau amis bercampur aroma obat-obatan tradisional memenuhi ruangan sempit itu. Yuli terbaring lemas, wajahnya pucat pasi dengan napas terengah. Ia dan Ayu berpamitan. Wanita tua itu hanya mengangguk, matanya seolah mengawasi setiap langkah mereka menuju pintu. Malam semakin pekat saat mereka berdua melajukan motornya. Di tengah perjalanan pulang, mereka berhenti di tepi rawa yang sama-sama mereka lewati sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Ayu mengambil bungkusan kain putih berisi janin. Lalu dengan sekali hentakan, janin itu pun dilempar ke tengah rawa. Lalu keduanya pun buru-buru menghidupkan motor meninggalkan rawa itu. Namun Yuli tidak tahu bahwa malam itu ia telah melepaskan sesuatu yang kelak akan terus menghantuinya. Malam itu, Yuli pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Ia mencoba tidur tapi matanya sulit terpejam. Begitu tertidur, mimpi buruk langsung datang. Ia berdiri di tepi rawa. Dalam mimpinya, dari permukaan air muncul tangan-tangan pucat yang menarik kakinya. Ia berusaha berteriak tapi suara tenggelam di tenggorokan.
Wajah perempuan bermata kosong itu muncul dari air, tersenyum lebar sambil berbisik, "Temani aku," sebelum menariknya masuk ke dalam. Yuli terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh, tapi aroma anyir air rawa masih terasa jelas di hidungnya, seolah mimpi itu nyata. Dari sudut kamar terdengar suara isakan lirih. Saat ia menoleh, ia melihat sosok perempuan sedang memeluk sesuatu yang kecil di lengannya. Dari selai rambutnya, Yuli melihat gumpalan merah janin itu. Malam demi malam, teror itu terus berulang. Kadang suara tangisan bayi terdengar dari dapur, kadang dari kamar mandi. Bahkan saat di kafe tempatnya bekerja, ia sering melihat bayangan perempuan itu duduk di pojok, menatapnya sambil menggendong janin. Rasa bersalah bercampur takut membuat Yuli kehilangan akal sehat. Ia jarang tidur, tubuhnya makin kurus, dan mulai berteriak histeris setiap kali mendengar suara air mengalir. Ayu yang awalnya mencoba menenangkan pun akhirnya menjauh, takut ikut terkena kutukan. Hingga suatu pagi, desa digemparkan oleh penemuan mayat bayi di rawa. Seorang pencari rumput menemukannya tersangkut di akar pohon bakau kecil. Kondisinya mengenaskan, tapi masih ada bekas kain milik Yuli yang menempel. Laporan segera sampai ke polisi. Warga yang melihat Yuli dan Ayu di sekitar rawa beberapa malam lalu mulai bersuara. Identitas pembuang bayi itu pun perlahan terbongkar. Akhirnya, polisi pun datang menjemput Yuli. Ia tidak melawan, hanya terdiam dengan tatapan kosong. Kini, Yuli mendekam di balik jeruji besi, tapi penjara tidak membuat terornya berakhir. Setiap malam, ia masih mendengar suara tangisan dari arah sudut sel, diikuti bisikan lirih, "Kau sudah menemaniku selamanya." Dan di luar sana, rawa itu tetap sunyi, tapi penuh rahasia kelam.